Perkenalkan, nama saya Agustina Korimiwo Rabai. Saya dari kelas esensi angkatan 2020. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi ujian mid semester mata kuliah perencanaan kota dan wilayah. Soal nomor 1, jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah perencanaan kota dan wilayah. Perencanaan kota dan wilayah adalah jurusan yang mempelajari kondisi ruang masa kini dan kebutuhan masa depan. Ruang lingkup yang dipelajari mulai dari skala kecil, yaitu 1 RT, sehingga skala kota dan skala yang lebih luas. Karena kuantitas ruang tidak akan pernah bertambah, namun populasi manusia terus meningkat. Nah, untuk itu, ruang perlu ditata dan kelola dengan baik agar tetap mencukupi kebutuhan manusia dan manusia yang tinggal tetap merasa nyaman. Sesuai dengan namanya, perencanaan, maka output yang dihasilkan juga berupa dokumen-dokumen yang perencanaan tata ruang, dokumen yang berisi aturan perencanaan kota yang dijadikan pedoman atau dipakai oleh siapa saja yang ingin tinggal di daerah tersebut. Soal nomor 2, jelaskan definisi dari perencanaan yang sederhana sampai yang rumit. Perencanaan juga adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa yang mendatang. Perkembangan dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif, dan mengusahakan kebijakan dan program. Beberapa ahli lainnya merumuskan perencanaan sebagai pengaturan sumber-sumber yang langka secara bijaksana dan merupakan peraturan yang menyesuaikan hubungan manusia dengan lingkungan dan waktu yang akan datang. Definisi lainnya, perencanaan adalah pemikiran hari depan. Perencanaan berarti pembuatan keputusan suatu produser yang formal untuk memberhasilkan hasil yang nyata dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika ingin berhasil dengan baik. Soal nomor 3, jelaskan jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Glasson dan Hanafiyah. Glasson menyatakan bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisi atau berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keseragamannya, misalnya wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan fungsinya, suatu wilayah dapat dibedakan misalnya dengan wilayah yang di belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orderan perkotaan, jenjang, atau jalur transportasi yang sebagainya. Menurut Hanafiyah, dapat pula dibedakan antara konsep absolut dan konsep relatif. Konsep absolut didasarkan pada keadaan fisik, sedangkan konsep relatif selain memperhatikan fokus fisik, juga sekaligus memperhatikan fungsi sosial dan ekonomi dari ruang tersebut. Soal nomor 4, jelaskan jenis-jenis kota dan cangkupannya. Yang pertama, kota kecil yang terdiri dari 20 jiwa sampai 50 jiwa. Sebuah kota dapat dikategorikan atau diklarifikasikan menjadi kota kecil jika penduduk yang berada di tempat itu berjumlah 20 sampai 50 jiwa. Oleh karena itu, kita dapat diklarifikasikan dengan kota-kota. Kita melihat informasi yang ada. Sebaiknya informasi yang kita dapatkan juga berasal dari lembaga resmi pemerintahan. Yang kedua, kota sedang yang berisi 50 sampai 100 jiwa. Klarifikasi kota berikutnya adalah kota yang sedang. Sebuah kota yang dapat diklarifikasikan ke dalam kota sedang apabila jumlah penduduk yang berada di tempat itu mencapai 50 sampai 100 jiwa. Dan kota ketiga, kota besar. Kota besar itu berisi 100 sampai 1 juta jiwa. Setelah kota kecil dan kota sedang, klarifikasi selanjutnya adalah kota besar. Jika jumlah penduduk yang ada di suatu perkotaan berjumlah 100 sampai 1 juta jiwa, maka kota itu diklarifikasikan menjadi kota besar. Dan yang keempat adalah kota metropolitan, sekitar 1 juta jiwa. Terkadang di dalam suatu wilayah jumlah penduduk bertambah dengan cukup cepat, termasuk wilayah perkotaan. Semakin banyak jumlah penduduk yang ada di suatu perkotaan, maka klarifikasi kota semakin meningkat. Jika jumlah penduduk sekitar 1 sampai 5 juta orang, membuat kota itu termasuk ke dalam sebuah klarifikasi kota metropolitan. Pembangunan yang ada di kota metropolitan biasanya pembangunannya akan melihat lebih modern. Soal nomor 5, jelaskan pendapat masing-masing terkait kota yang kita tinggal, dan saya berdomisili di kota Jayapura, jadi saya akan menjelaskan tentang kota Jayapura. Kota Jayapura yang dalam perkembangannya sebagai ibu kota provinsi Papua, yaitu peran dalam kota dalam pelayanan
pengembangan kota yang terus meningkat dalam skenario pendidikan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pertahanan dan keamanan, sehingga kota Jayapura sebagai kota tujuan imigrasi penduduk untuk belajar, bekerja, dan pada akhirnya memiliki tempat tinggal di kota ini. Dengan begitu banyak warga membutuhkan lahan untuk membangun hunian. Dengan kondisi topografi kota yang berrekrut pengembangan pemukiman terletak pada daerah dengan kemiringan lebih dari 25% dan juga pada daerah kawasan lindung